Perkenalkan, nama saya Reza Saputra, NIM 125490085, Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi. Jadi, saya akan menjelaskan tentang pengenalan instrumentasi dan automasi. Apa sih instrumentasi dan automasi itu? Instrumentasi itu adalah ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan pengukuran, pengendalian, dan pemantauan suatu proses. Alat instrumentasi biasanya berupa sensor, transmitter, dan sistem kontrol yang digunakan memastikan proses berjalan sesuai standar. Contoh alat instrumentasi ada sensor suhu, flow meter, pressure gauge, level transmitter. Sensor suhu perangkat yang digunakan untuk mendeteksi suatu temperatur seperti panas atau dingin atau suatu di objek lingkungan lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik yang bisa diproses lebih lanjut. Flow meter untuk mengetahui laju aliran fluida atau cairan, gas atau uap dalam sebuah pipa di saluran terbuka. Sedangkan pressure gauge adalah untuk mengukur tekanan fluida, gas atau cair di dalam suatu sistem tertutup seperti pipa, tangki, atau boiler. Level transmitter ini adalah alat ukur untuk mengukur ketinggian volume fluida dalam suatu tangki atau saluran yang mengubah level tersebut menjadi sinyal listrik. Automasi penerapan teknologi untuk mengoperasikan suatu sistem atau proses secara otomatis dengan sedikit atau tanpa campur tangan manusia. Contoh seperti conveyor otomatis, robot pengelas, atau sistem kontrol pabrik kimia. Conveyor otomatis atau sistem pemindahan material dari suatu titik ke titik lain secara kontinu dan terprogram. Conveyor otomatis tidak perlu tenaga manusia secara langsung. Sistem ini banyak dipakai di industri manufaktur, pergudangan, logistik, hingga pertambangan untuk meningkatkan efisien produksi. Conveyor otomatis biasanya dikendalikan dengan PLC, sensor motor listrik, atau sistem kontrol otomatis lainnya. Robot pengelas. Banyak industri yang sekarang itu menggunakan robot untuk membuat suatu produk baik pengelasan titik, spot welding, maupun pengelasan busur. Robot otomatis dikendalikan dengan sensor, fisik komputer, serta diprogram dengan akurasi yang tepat.
sistem kontrol pabrik kimia, rangkaian perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur, mengawasi proses kimia agar berjalan aman. Proses ini bersifat kontinu, sehingga perlu kontrol yang presisi untuk menjaga suhu, aliran, dan komposisi. Tujuan instrumentasi dan automasi. Meningkatkan efisien produksi. Contoh konveyor otomatis mempercepat pembuatan bahan baku, mengurangi banyak pekerjaannya jadi tambah sedikit. Menjaga kualitas produk, menjaga produk agar steril dan baik agar tidak rusak. Mengurangi biaya operasional, mengurangi biaya energi dan bahan baku yang dipakai lebih optimis. Jika biaya pengeluaran berkurang, maka biaya keuntungan akan naik. Keselamatan kerja. Jika ada kondisi berbahaya akan terdeteksi. Jadi industri yang sekarang banyak memakai teknologi canggih, banyak memakai sensor otomatis yang akan mendeteksi jika ada bahaya. Sensor itu akan memberikan informasi jika ada suatu masalah yang membahayakan pekerja. Komponen utama. Sensor perangkat berfungsi untuk mendeteksi, mengukur atau merespon suatu perubahan fisik di lingkungan dan kemudian mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dibaca oleh sistem. Transmitter. Dalam instrumentasi, alat yang mengubah sinyal dari sensor menjadi sinyal standar, misalnya 4-20 mA atau 0-10 volt, atau digital field bus yang dapat dikirim ke controller untuk diproses lebih lanjut. Fungsi utama transmitter itu menerima data, mengubah data, mengirimkan sinyal jarak jauh, memastikan akurasi ke dalam sistem kontrol. Kontrol adalah otak dari sistem kontrol otomatis, menerima data dari sensor untuk memprosesnya sesuai dengan logika. Lalu kontrol akan memberikan perintah ke aktuator. Sistem akan berjalan sesuai target. Fungsi utama kontrol adalah membandingkan nilai hasil sensor, menghitung skala, menghasilkan sinyal, menjaga sistem tetap optimal. Aktuator adalah perangkat yang berfungsi sebagai pelaksana dari controller. Jika sensor itu mengirimkan data ke controller, alat
itu akan mengubah perintah itu menjadi aksi fisik pada proses. Fungsi utama aktuator adalah menerima sinyal, mengubah energi, mengatur proses sesuai kebutuhan. Interface itu adalah antar tatap muka, jembatan komunikasi antar manusia dengan sistem kontrol. HMI itu kepanjangan dari Human Machine Interface, antara perangkat teknologi dengan perangkat maksudnya teknologi perangkat keras dengan perangkat lunak. Fungsi dari interface ini menyediakan tampilan data proses, memberi kontrol manual ke operator, memudahkan interaksi antara controller dengan operator. Contoh interface di industri ini seperti panel kontrol lokal, lampu indikator. HMI Human Machine Interface itu berupa layar sentuh di pabrik. SCADA Control and Data Acquisition, komunikasi Field Protocol. Dia berfokus pada komunikasi yang akurat. Penerapan di industri. Banyak industri yang menerapkan instrumentasi dan otomasi seperti industri minyak dan gas, monitoring tekanan dan aliran pipa. Industri manufaktur, robot perakitan dan konveyor otomatis. Industri makanan dan minuman, kontrol suhu dan kualitas produk. Industri farmasi, pengendalian sterilitas dan dosis bahan. Energi dan pembangkit listrik, kontrol turbin, boiler dan generator. Di sini ada beberapa alat pengukuran seperti termometer, pressure gauge, flow meter, level meter, amperemeter, voltmeter, wattmeter, pH meter, Megger dan lain-lain. Industri 1.0, Industri 1.0, Industri 2.0, Industri 3.0, Industri 4.0. Industri 1.0 dimulai di Inggris dengan penemuan mesin uap oleh James Watt yang meningkatkan efisien produk secara drastis. Industri 2.0 ditandai dengan elektrifikasi produk massal, pengembangan jalur perakitan. Contohnya seperti yang diterapkan oleh Henry Ford dalam produksi mobil. Industri 3.0, munculnya komputer dan internet. Industri 4.0, menggabungkan teknologi digital di zaman sekarang seperti sistem fisik, sistem sensor pintar, kecerdasan AI. Sekarang zamannya teknologi AI. AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau sistem komputer meniru manusia dalam berpikir, belajar, mengambil keputusan. Contoh penerapan AI.
Di industri ada industri predictive maintenance, smart factory, transportasi, mobil otonom, sistem navigasi pintar, kesehatan, analisis röntgen, diagnosis penyakit. Di pendidikan ada sistem belajar pintar seperti analisis gaya belajar siswa. Bisnis, layanan pelanggan, analisis pasar. Smart Factory adalah konsep pabrik modern di era industri 4.0 yang memanfaatkan teknologi digital seperti sensor, internet, IoT, dan artificial intelligence AI untuk menciptakan sistem produksi otomatis yang lebih gampang dan saling terkoneksi. Manfaat Smart Factory: meningkatkan efisien produksi, mengurangi downtime, kerusakan mesin bisa diprediksi, menjamin kualitas produk yang lebih baik dan terjaga, menghemat biaya operasional, dia mengurangi biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh industri itu sendiri, lebih aman bagi pekerja. Karena yang bekerja ini robot, jadi lebih aman bagi pekerjaan berbahaya digantikan oleh robot di zaman sekarang. Mungkin itu saja penjelasan instrumentasi dan automasi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.